Podcast Bawaslu Sulu, pemilu adil harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulu mengawasi. Bawaslu Sulu mengawasi. Baik, halo sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Zain Faiz Latakos. Apa kabar Anda hari ini? Dan inilah podcast Bawaslu Sulut Bercerita. Nah, sahabat Bawaslu, salah satu ukuran kesuksesan pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan adalah terkait dengan tingkat partisipasi pemilihnya. Pada pemilu sebelumnya, khususnya yang ada di Sulawesi Utara ini, angka partisipasinya cukup tinggi. Ada di angka 80-82%. Namun di sisi lain, kalau kita lihat, angka golput akumulasi secara nasional itu juga lumayan cukup tinggi, sekitar di angka 40 juta. Artinya apa? Tentu penyelenggara pemilu itu masih punya PR besar. Pertanyaannya kemudian adalah, lantas bagaimana dengan nasib partisipasi pemilih kita dalam pilkada di Sulawesi Utara ke depan? Untuk membahas itu, telah hadir di ruangan podcast kita kali ini Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Awaludin Umbola. Sahabat Bawaslu, langsung saja kita sapa. Apa kabar Pak Iwin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, baik. Pak Iwin, Siap. barangkali di luar sana masih banyak yang belum tahu nih Ya. latar belakang Anda sebagai penyelenggara pemilu. Sebenarnya boleh diceritakan sedikit nih. Sejak kapan Anda menggeluti isu-isu kepemiluan? Hai. Pertanyaan Om Zai ini. Baik. Saya sebenarnya menggeluti dunia kepemiluan secara serius itu sejak tahun 2013. Oke, 2013. Ya, 2013 itu incas jadi penyelenggara pemilu. Namun sebelumnya di beberapa momentum pemilu, di pemilu 2009, pemilu 2024, saya berada di pemantau pemilu walaupun masih dalam tahap belajar menjadi volunteer di JPPR, sempat di KIPP, pemantau pemilu ya? dan lain sebagainya. Iya, Oke. kira-kira begitu. Itu di masa mahasiswa lah. Dan setelah itu saya incas ke penyelenggara pemilu, langsung menangani teknis penyelenggaraan pemilu ya di tahun 2013. Di situ saya di KPU Kabupaten. Setelahnya Oke. ke Bawaslu Provinsi. Iya. Ini Sempat di Bawaslu Provinsi ya juga. rumah saya sebenarnya, dan setelah itu saya sekarang diberikan amanah kepercayaan ke KPU Provinsi Sulawesi Utara. Gitulah kira-kira Om saya. Oke, jadi sempat di KPU Kabupaten Kota, Ya, kemudian jadi Bawaslu Provinsi dan nyebrang ya kira-kira ke KPU Provinsi Sulawesi Utara. kalau Pak Iwin, nyebrang enggak juga. enggak sih. juga ya Enggak sebenarnya. juga ya. Karena memang ya sudah, ini dunia kita. Oke. Ini dunia penyelenggara pemilu yang saya yakin dan percaya di luar sana banyak teman-teman yang terpanggil Oke, untuk menjadi penyelenggara pemilu, dan prosesnya, konsekuensinya kita harus tetap melalui semua proses, apakah itu proses seleksi, proses dan lain sebagainya, dan tentu melewati rintangan purna bakti dalam satu periode kepemiluan itu bukan perkara gampang menurut saya. Itu bukan perkara mudah untuk bisa melewati satu periode kepemiluan, karena dalam satu periode kepemiluan tantangannya akan sangat berbeda-beda. Kemarin di 2013 ke 2018 berbeda, 2018 ke 2023 juga berbeda, begitupun dengan saat sekarang. Nah, kalau kita mampu melewati itu, menurut saya itu adalah proses yang akhirnya ini menjadi dunia saya sebenarnya. oke, Begitu baik. kira-kira. Anda katakan bahwa itu adalah dunia Anda. Ya, Berarti ada hal yang menarik sebenarnya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk kemudian, oke, ini dunia Ya, saya nih. ya, Saya ikut terlibat ya. menggeluti isu-isu kepemiluan. Apa sih yang menarik? Ya, saya memang terlahir dari dunia aktivis ya. Aktivis mahasiswa, terlahir di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, dan di fase itu kita banyak belajar soal bagaimana idealisme, bicara soal bagaimana mempertahankan hal-hal yang benar, meluruskan hal-hal yang tidak benar ke yang benar, dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa dengan menjadi penyelenggara pemilu, justru dunia saya yang mungkin di era mahasiswa itu ada, hidup, dan saya mendapatkan lagi itu di penyelenggara pemilu. Praktis, kemudian apa yang kita kerjakan hari ini
sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa mempertahankan integritas, kita bisa berlaku adil, setara dengan semua peserta pemilu, melayani pemilih, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira gambaran umum kaitannya dengan kenapa kemudian akhirnya pilihannya ada di sini. Oke. Itu kalau sebelumnya kan saya memang pegawai negeri nih. Oke. Sebelumnya saya pegawai negeri di pemerintah daerah Bola Mongondo Timur. Setelah itu saya ikut seleksi. Ya, saya bukan berarti tidak menemukan dunia saya di situ, tetapi kenapa tidak berani mencoba sesuatu yang baru Oke. di penyelenggara pemilu? Karena ini sudah pernah sebelumnya di aktivis mahasiswa, saya terjun di pemantau pemilu, dan itu menarik, gitu kira-kira. Oke. Jadi Anda mau katakan di sini sebenarnya aktivitas mahasiswa dulu itu relate ya dengan aktivitas. Iya, kira-kira lah. Kira-kira sangat begitu sebenarnya soal tali tiga uang. aktivitas, Ya, cocok. keadilan dan lain sebagainya. Oke. Iya. Pak Iwin, sebelum di KPU kan Anda juga pernah menjadi anggota Bawaslu provinsi ya? Iya, betul. Kalau di Bawaslu kan kita tuh mengawasi kerja-kerja KPU kan? Ya kan seperti itu. Oke. Iya, iya. Sekarang di KPU Iya. jadi orang yang diawasi. Iya. Bagaimana tuh penyesuaiannya? Sebenarnya saya tidak perlu menyesuaikan, Zai. Kenapa? Karena saya sebelumnya di 2013 KPU Kabupaten. Oke. Iya, Artinya saya sudah lama pernah ya. menyelami bagaimana Kerja-kerja pekerjaan teknis. teknis. Setelahnya saya di Bawaslu Provinsi, setelahnya saya di KPU Provinsi. Memang saya menyadari bahwa memposisikan diri sebagai orang yang diawasi itu memang sangat tidak nyaman. Oke. Tapi inilah dunia kepemiluan kita. Iya. Inilah formulasi kepemiluan kita. Contoh umpama ketika kita memotret pemilu di Amerika Latin, umpama. Oke. Ceko dan lain sebagainya. Proses peradilan pemilu itu langsung di take over oleh negara. Iya. Diambil oleh negara. Ada peradilan pemilu sendiri yang kemudian dibentuk dalam satu badan tersendiri yang berada di lembaga peradilan negara di Amerika Latin. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa teman-teman. Itu langsung di take over oleh negara. Oke. Kalau kita kan Mahkamah Agung ya, Ya. dan turunannya sampai di pengadilan-pengadilan. Tidak ada Bawaslu ya di sana ya? Tidak ada Bawaslu. Lembaga kita. Peradilan pemilunya sendiri. Nah, di kita yang menjadi sangat unik dan menarik adalah ada Bawaslu Oke. yang di situ pekerjaan kaitannya dengan penegakan keadilan pemilu itu menjadi gawean besar bagi teman-teman Bawaslu, dan ini menjadi penting untuk mencerdaskan atau kemudian membumikan pemilu kita di Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan loh, saya seorang sarjana kehutanan, tapi pernah berada di Badan Pengawas Pemilu yang core kerja besarnya adalah penegakan keadilan pemilu. Akhirnya saya harus berupaya bagaimana menyesuaikan ya waktu itu. belajar, menelaah konteks hukum pemilu dan lain sebagainya. Saya harus melakukan itu. Dan menurut saya ya inilah yang menarik di bangsa ini kaitannya dengan pelaksanaan Iya. pemilu kita. Dan ada satu kisah sebenarnya saya ingat dulu waktu Pak Ewin ini selesai dilantik, Iya. besoknya harus pimpin Oh iya, penyelesaian betul. sengketa Aduh, proses di kantor. Nah itu rame itu, Mas. cukup ramai juga ya. Di sisi saya ya, karena kan saya merasa bahwa waktu itu kan proses saya dilantik di Bawaslu pada proses pencalonan. Seingat saya itu 2018. Proses pencalonan lagi sementara marak-maraknya. Baik. Dilantik, praktis Bawaslu Provinsi kan mengurusi proses pencalonan yang ada di DPR Provinsi. Oke. Marak kaitannya dengan narapidana korupsi, kejahatan seksual, dan narkotika. Setelah saya dilantik balik, Pak Herwin Malonda waktu itu ketua saya, ketua Bawaslu Provinsi, bilang ke saya, Pak Umbola kayaknya Pak Umbola balik harus pimpin sidang. Saya nggak bisa pulang ke Manado karena saya masih ada urusan di Jakarta, masih ada tugas yang harus diselesaikan di Jakarta. Yang saya tidak habis bayangkan adalah saya baru kira-kira purna dari KPU Bola Mongondo Timur itu kurang lebih belum sampai 2 bulan. Baru 1 bulan saya purna dari Bola Mongondo. Yang atasan saya adalah KPU Provinsi. Okay. Saya tidak membayangkan mereka duduk sebagai teradu, ada pengadu, dan saya adalah majelis. Baru dilantik dan saya harus duduk
bersidang dan belajar seketika terkait dengan tata cara prosedur beracara di Bawaslu Provinsi kaitannya dengan penyelesaian sengketa pemilu. Ampun saya. Begitu kira-kira. Pengalaman yang cukup Ya, pengalaman yang cukup luar biasa. Saya akhirnya harus belajar hanya dalam durasi kurang lebih sehari mendalami proses persidangan, tata cara beracara di Bawaslu dan lain sebagainya, mendalam, dan ya alhamdulillah lah bisa saya lewati di fase 5 tahun itu gitu kira-kira. Oke, Pak Ewin. Siap. Dan sekarang Anda berada di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Iya. Tupoksinya apa? Ya, tupoksi kita praktis selain memastikan ujung ya, saya mulainya dari belakang ya. Oke. Selain kemudian bicara terkait dengan keberadaan sumber daya manusia kita di Sulawesi Utara, khususnya KPU Sulawesi Utara yang di pemilu 2024 14 Februari barusan kita lewati, saya harus bisa memastikan 56.000 sampai dengan 60.000 penyelenggara ad hoc kita, penyelenggara pemilu kita seluruhnya di Sulawesi Utara terkonsolidasi secara baik. Oke. Satu, memastikan SDM kita kemudian menjadi sangat bisa dipastikan menyelenggarakan pemilu secara baik dan benar. Oke. Yang kedua adalah saya harus mengerjakan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat ini baik. Minimal kemudian mempertahankan apa yang sudah berlaku di kemarin di pemilu 2019, atau kemudian kita lebih dari target nasional tingkat partisipasi masyarakat yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Kita kan tadi seperti yang sampaikan tadi, kita di angka di rata-ratanya ada di 82%. Angka partisipasi masyarakat. Itulah kerja-kerja saya, dan selain itu ya tentu saya melakukan pendidikan pemilih dalam konteks pelaksanaan pemilu. Gitu kira-kira. Itulah tupoksi saya sebagai penyelenggara pemilu yang sekarang ada di KPU. Oke, baik. Soal pendidikan pemilih nih. Tahan dulu ya, kita akan bahas sebentar itu. Ya. Nanti di sesi selanjutnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Pak Ewin. Kan Bawaslu punya terobosan terbaru nih, program podcast Bawaslu Singkat. Oke, ya. Apa tanggapan Anda? Saya pikir ini menarik. Dan kemarin saya di Bawaslu, ini sebenarnya yang saya lagi dorong, tapi memang kondisi yang kemudian tidak memungkinkan untuk ada ruangan podcast yang bagus ini di Bawaslu Provinsi, karena memang kapasitas kantor kita yang tidak bisa memadai untuk membangun sebuah ruangan podcast. Dan alhamdulillah Bawaslu sudah dapat kantor yang lebih representatif, lebih bisa mengeksplor semua apa yang dimiliki oleh Bawaslu. Dan ini sebenarnya cara Bawaslu untuk lebih mendekatkan informasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu kepada masyarakat. Mohon maaf, saya pernah merasakan 5 tahun menjadi pengawas pemilu. Masyarakat masih sering memanggil Bawaslu itu dengan Panwaslu. Oke. Masih sering memanggil dengan nama-nama yang secara nomenklatur undang-undang. Menurut saya ini butuh energi bagi Bawaslu untuk memastikan masyarakat kita tahu apa kewenangan Bawaslu, apa kamar tugas-tugas Bawaslu dan lain sebagainya. Ini menurut saya menjadi sangat penting untuk kita bisa pastikan secara keseluruhan. Kalau ya lewat media podcast ini, karena kan lebih relate, lebih bisa diterima oleh banyak orang dengan cara-cara seperti ini. Gitu sih kira-kira. Oke, berarti podcast ini bisa menjadi media atau instrumen untuk menyebarluaskan informasi ya. Sekaligus menjadi sarana edukasi. Cocok. Oke, baik Pak Ewin. Siap. Oke, sahabat Bawaslu, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, dan setelah ini kita akan coba mengupas tuntas terkait dengan partisipasi pemilih. Kita akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Mari Jo, orang awasi sama-sama. 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 Mari Jo, orang awasi sama-sama.
Baik sahabat Bawaslu, kembali lagi dengan saya. Tadi kita sudah berbincang banyak hal terkait latar belakang narasumber kita. Dan untuk saat ini kita akan mengupas terkait dengan partisipasi pemilih yang ada di Sulawesi Utara. Baik, Pak Siap. Edwin, kita lanjut ya Siap. podcast kita. Partisipasi pemilih di pemilu kemarin Mm-mm. itu kan ada di angka 80 sampai 82%. Jadi cukup tinggi sebenarnya ya. Cocok. Tapi kemudian secara nasional angka golput atau orang yang tidak menggunakan hak pilih di TPS itu juga cukup tinggi. Ya. Anda melihatnya bagaimana? Memang kalau saya melihatnya apa ya? Kalau dalam konteks nasional, dalam konteks angka ya, dalam konteks angka, kalau kita bicara secara nasional pasti akan sangat tinggi ketika kemudian akumulasi dari angka golput ini atau orang yang tidak datang ke TPS ini dikumpulkan dari sisi angka. Tetapi kalau kita Sulawesi Utara bercermin bahwa ada 82% yang datang memilih, maka menurut saya ini angka yang cukup besar, cukup besar yang bisa dikatakan bahwa legitimasi publik dalam konteks pemilu 14 Februari itu terlaksana secara baik. Masyarakat mau datang ke TPS, masyarakat mau membuktikan bahwa dia mau terlibat dalam pemilu kita. Namun memang pekerjaan-pekerjaan rumah kita memang yang paling substansi menurut saya adalah tidak hanya soal bagaimana orang diajak, karena kan bukan cuma sekedar kerja kami, KPU. Ada kerja teman-teman Bawaslu, ada kerja pemerintah, partai politik, peserta pemilu dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya harus diukur juga seberapa besar mereka mau terlibat dalam pemilu kita, dan menurut saya ini terukur orang datang ke TPS. Tetapi ada hal yang menurut saya lebih substansi. Tidak hanya sekedar orang datang ke TPS. Ya soal tadi itu, pendidikan pemilih. Ini juga menjadi tanggung jawab besar. Tidak hanya kami KPU. Tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Bahwa hari ini pemilih kita masih banyak yang butuh diedukasi, butuh diberikan pencerahan, butuh diberikan pendidikan, butuh ditransformasi informasi ke mereka, butuh diberikan informasi dan lain sebagainya. Menurut saya ini menjadi tugas berat. Kalau orang datang ke TPS, niatnya hanya untuk, kita bersosialisasi, niatnya hanya untuk mengajari mereka mencoblos. Pemilu kita sejak 55 loh, Zai. Iya. Secara historis sebenarnya. Secara historis kita sudah cukup. Apalagi ketika bicara soal Manado, Minahasa, Sulawesi Utara lah. Ingat bahwa Sulawesi Utara dan Minahasa dan Jogja itu adalah daerah pertama yang dijadikan pilot project untuk pemilu langsung pertama sebelum pemilu 55. Karena ada sejarahnya itu. Bahwa Minahasa dan Yogyakarta, yang alat ukurnya adalah bahwa di Minahasa dan Yogyakarta orang baca tulisnya sudah banyak, tahu calistungnya sudah banyak. Jadi literasi tentang tentang demokrasi atau pemilu itu sebenarnya sudah lama dimulai di. Artinya kalau kita hanya mau bicara soal masyarakat kita tahu nggak cara menggunakan surat suara di bilik suara? Menurut saya ini terlalu teknis, dan saya yakin masyarakat kita umumnya sudah tahu. Kalaupun datang pemilih yang baru kali ini umpama di 27 November menggunakan hak pilihnya, saya yakin dan percaya lingkungan dia sudah bisa menggiring dia untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana datang ke TPS dan mencoblos. Tetapi yang paling terpenting adalah memastikan bagaimana masyarakat datang ke TPS itu dengan tanggung jawab sebagai anak bangsa untuk memastikan proses demokrasi yang adalah roh terpenting untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa. Ini yang masih menjadi tugas kita bersama, menurut saya. Dan menurut saya itu tidak hanya soal teknis, tapi soal substansi dari demokrasi pemilu kita di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia. Gitu sih. Ya baik, oke. Jadi sebenarnya masih ada PR besar yang harus menjadi perhatian kita semua. Memang kalau di undang-undang kan tugas pendidikan politik itu bukan semata-mata milik penyelenggara pemilu. Milik juga yang paling utama adalah partai politik. Partai politik. Tapi kan kita juga tidak bisa menafikan. Ada orang yang memang enggan datang ke TPS. Kan begitu. Nah, menurut Pak Ewin sebagai penyelenggara pemilu, apa saja sih faktor yang akhirnya mendorong orang mau datang dan tidak mau datang ke TPS? Beda ya ketika kita bicara soal pemilu di Australia, pemilu di Australia
pemilihan itu wajib bagi warga negaranya. Oke. Kalau tidak datang ke TPS, mereka akan disanksi oleh negara. Oke. Indonesia bukan kewajiban, Hak ya. tapi hak. Nah, ketika kita ketika kita kemudian membicarakan soal hak, nah kan berarti soal keterpanggilan, Oke. soal kesadaran, soal bagaimana masyarakat didorong untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk melegitimasi kepemimpinan daerah, untuk melegitimasi kepemimpinan negara. Nah, ini yang butuh kita pastikan, Zai. Kita harus pastikan bersama. Kenapa? Sekali lagi yang tadi sudah disebutkan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab kita penyelenggara pemilu, mau KPU Bawaslu, bukan. Ini tanggung jawab kita semua untuk melegitimasi, melanjutkan kepemimpinan bangsa yang awalnya bermula dari pemilu. Nanti setelahnya baru kemudian bagaimana kemudian visi, misi, dan lain sebagainya itu menjadi pegangan bagi rakyat. Memang, mohon maaf ya, saya sih belum punya data ya otentik kaitannya dengan dorongan terbesar masyarakat datang ke TPS apa sih? Tapi kan banyak sih jadi rahasia umum orang datang ke TPS dengan akhirnya dengan dorongan yang menurut saya tidak rasional sebagai pemilih. Ada dorongan money politik dan lain sebagainya. Iya. Ada politik identitas dan lain sebagainya. Itu yang masih sangat subur di negara kita dan di daerah kita. Itulah tugas kita menurut saya. Memastikan bahwa dia pemilih, termasuk di divisi saya ya, pendidikan pemilih. Iya. Bahwa memastikan pemilih datang ke TPS itu memang karena dia rasional dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Saya pernah mengalami satu peristiwa di pemilu tahun 2014. Di situ baru saya meyakini bahwa ternyata betul. Suara rakyat ini satu orang pun ini sangat berarti bagi kepemimpinan bangsa. Di mana anggota DPR terpilih, selisih suara sahnya itu hanya selisih satu. Satu terpilih, satu tidak terpilih. Hanya satu orang aja. Dan saya menyaksikan betul. Ya, ternyata kedaulatan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang 45 kita, diatur oleh Undang-Undang Pemilu kita, betul nyata adanya. Tapi ya memang secara substansi, menurut saya ini yang masih kurang. Ini yang masih butuh kita benahi. Masih banyak hal yang menjadi PR kita bersama terkait dengan. Oke, baik, menarik. Jadi memang soal pemilu elektoral ini, kuantitas dan kualitas itu memang masih kemudian menjadi betul kita ya. Apakah yang ingin kita dorong itu adalah hanya semata-mata kuantitasnya atau kualitas dari pemilih itu sendiri, termasuk dengan soal tadi ya, pendidikan pemilih itu sendiri. Nah, Pak Ewin, dengan melihat situasi tadi, semacam ada dorongan yang mendorong warga datang ke TPS oleh karena kan pasti bermacam-macam. Termasuk juga tadi Anda sudah sebutkan ada dorongan soal money politik nih. Mulai dari angka golput dan kemudian soal dorongan money politik tadi yang kemudian pasti terjadi ya pada pemilu sebelumnya, karena juga saya ingat Bawaslu sendiri kan waktu pemilu kemarin itu sempat OTT tuh. Ada kan sempat menemukan ada Saya sambil minum. Iya, silakan. Dorongan atau perilaku money politik yang kemudian dilakukan oleh dalam tanda kutip salah satu tim sukses dari salah satu caleg. Nah, apakah ini juga akan kemudian berdampak pada pilkada kita ke depan nanti? Karena kan pasti kalau kita lihat pilkada itu kan antara yang dipilih dengan pemilih itu range-nya tuh dekat kan. Beda kalau kemarin kan, begitu kan? Ya memang begini ya. Memang ada hal yang menurut saya ini harus dievaluasi juga soal keserentakan pemilu. Pemilu 14 Februari, pilkadanya 27 November. Praktis kemudian perilaku pemilih, perilaku calon dan lain sebagainya tidak akan jauh beda nih. Jadi ini juga soal ini tantangan menurut saya. Pemilu kita. Ini menurut saya tantangan bagi kita penyelenggara pemilu. Bawaslu, KPU. Kenapa? Tantangannya adalah teman-teman Bawaslu punya kewenangan yang namanya penegakan keadilan pemilu dengan semua rambu-rambu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kami menyelenggarakan teknis. Dengan perilaku pemilih yang kita cerminkan di 14 Februari, kita sudah lihat sama-sama nih.
Tadi sudah disebutkan ada OTT, money politik dan lain sebagainya. Lah itu memang masih menjadi PR kita nih. Oke. Itu menjadi masih saya yakin pasti akan menjadi fakta di 27 November. Dan kita butuh energi ekstra untuk urusan ini. Walaupun nanti bisa jadi setelah 2024 kita akan ketemu lagi di ruang diskusi berikutnya adalah mari kita evaluasi sama-sama apa yang terjadi di tahun politik bangsa ini, yaitu tahun 2024. Apa yang kita akan evaluasi? Apakah tadi penegakan keadilan pemilunya? Apakah kemudian perilaku pemilihnya juga harus kita evaluasi dengan situasi proses pemilihan yang hampir berhimpitan? Atau ada situasi didiskusikan di banyak media bahwa situasi politik belum reda pasca pilpres dan kemudian harus berhadapan dengan pilkada dan lain sebagainya. Kita akan lihat nih fakta ini. Ini kan momentum nih. Ya, Sejarah mencatat bahwa baru tahun 2024 pemilu itu serentak. Iya. Kan? Sejarah Jadi, pemilu ya, kita kan Jadi ini. range waktu antara pemilu, pilpres, Ya, pileg dan Ya. kemudian pilkada itu dekat. dekat. Ya. Dekat. Di tahun yang sama. Kan di pemilu-pemilu tahun sebelumnya kan kita belum pernah mengalami situasi ini. Iya. Yang baru kita lewati 2020 adalah pilkada di tengah pandemi. Di tengah bencana. Sudah nih, kita sudah lewati nih. Kita sudah mengevaluasi nih catatan-catatan kritis kaitannya ketika menghadapi bencana. Walaupun dalam konteks pelaksanaannya, kita didampingi oleh praktisi-praktisi kesehatan dan mereka memberikan input dan alhamdulillah di 2020 terlaksana secara baik pelaksanaan pilkadanya. Sekarang, kita ada di fase yang saya tidak mau mengomentari jauh ya. Iya. Ketika sudah masa mau pencalonan, tiba-tiba ada putusan MA. Ada gejolak lagi, kira-kira. ada gejolak. Barang ini harus kita evaluasi dong, Ibu Ju. Oke. Kita penyelenggara pemilu, apalagi kami di level provinsi, kita ini eksekutor, bukan regulator. Yang tentunya kita butuh banyak hal untuk bisa memastikan proses ini dapat berjalan secara baik. Gitu kira-kira. Oke, baik. Kita kembali ke partisipasi Ya, pemilih. oke. Biar nggak melenceng kita ini. Kalau Oke. Anda arahkan saya ke situ, bisa bahaya kita diskusi kita ini. Oke, gini Pak Ewin, Siap. sebenarnya ukuran partisipasi pemilih itu apakah hanya soal orang yang datang ke TPS Nah, oke. atau ada Menarik. ukuran yang lain? Menarik. KPU Republik Indonesia di pemilu 2024 itu meluncing namanya yang namanya indeks partisipasi pemilih. Oke. Indeks partisipasi pemilih ini mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan lihat angkanya secara nasional, tetapi gambaran umum yang ingin saya sampaikan dalam podcast ini bahwa IPP ini, indeks partisipasi pemilih ini tidak hanya mengukur ujung, tetapi mengukur semua proses. Sejauh mana masyarakat mau terlibat. IPP ya, Ya, indeks partisipasi pemilih. pemilih. Contoh, saya kasih contoh. Barusan kan kita baru selesai coklit nih. Oke. KPU butuh partisipasi masyarakat terlibat sebagai penyelenggara pemilu menjadi pantarlih. Oke. Sulawesi Utara membutuhkan pantarlih, karena kebetulan saya SDM ya. Ya. 7.600-an pantarlih. Oke. Sulawesi Utara membutuhkan 7.600-an pantarlih. Yang mendaftar itu 8.200-an. Artinya kita surplus. Masyarakat mau terlibat. Oke, di beberapa titik mungkin, di beberapa desa mungkin kekurangan. Tetapi secara umum ketika kita akan evaluasi, Sulawesi Utara dalam konteks partisipasi dalam range aman. Masyarakatnya mau terlibat dalam pemilu kita. Contoh yang tadi itu. Begitu juga dengan ketika kita tarik di pemilu 2024. 56.000 petugas KPPS yang akan kita rekrut pada pemilu 14 Februari. Terpenuhi semuanya. Jadi masyarakat Kita tidak aware ya Iya, kita tidak kesulitan. untuk melakukan perekrutan. Standarnya kan ada. Dia harus 17 tahun. Ya, ya. Dia harus lulusan minimal SMA. Kalau tidak, akhirnya kita turun, calistungnya harus ada dan lain sebagainya. Karena mungkin di daerah-daerah lain situasinya sangat berbeda. Tetapi dalam konteks ini saya ingin sampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Utara ingin dan sudah menunjukkan diri terlibat dalam pemilu kita. Oke. Bukan tidak. Mau mereka untuk berada di barisan menyukseskan hajatan nasional ini, hajatan bangsa ini. Oke. Gitu Baik, kira-kira. jadi
Saya juga baru dengar nih istilah indeks partisipasi publik Ya, ya. ya, Oke, kalau kita kan di Bawaslu perspektifnya Bawaslu kan tuh soal kerawanan kan. Jadi ya, ya. kemudian Indeks kerawanan kerawanan pemilu. Kita indeks partisipasi indeks pemilih. partisipasi pemilih. Yang ukuran kita tidak hanya 82% tadi, Oke, tetapi setiap tahapan ada. ada ya. Seberapa banyak umpama, kami mengukur itu. Seberapa banyak masyarakat datang ke PPS pada saat pemutakhiran data pemilih dan melaporkan dirinya bahwa dia belum terdaftar. Oke, Nah, kita akan ukur. Kan begini nih, namanya pemutakhiran data pemilih kita pasif. oke. Yang aktif penyelenggara pemilu. Iya, iya. Mereka bukan datang ke PPS, datang ke kantor lurah desa dan lain sebagainya melaporkan diri, Pak, saya belum terdaftar. No. KPU aktif, Bawaslu mendampingi, mengawasi prosesnya. Kan aktif penyelenggara pemilu, bukan Bawaslu. Tapi kita mau menempatkan masyarakatnya di mana? Oke. Kita akan ukur. Mas, berapa banyak sih di kabupaten kota, di PPS, di PPK, di kabupaten kota, atau bahkan di provinsi, pemilih ketika ini kan lagi sementara sudah diumumkan nih, daftar pemilih sementara untuk pilkada. Seberapa banyak orang datang ke KPU? Datang, Pak, saya. Atau datang, minimal dia melakukan cek data online, DPT online. Oke. Yang ada. Klik aja DPT online, langsung bisa masuk, ketik NIK, langsung akan keluar terdaftar atau tidak. Dan ketika dia tidak terdaftar, dia datang ke PPS, dia datang ke PPK atau ke KPU kabupaten, Pak, saya sudah cek dicek DPT online, tidak keluar nama saya. Kayaknya saya belum terdaftar. Mohon dicek lagi, saya mau masuk. Nah, begitulah. Hal-hal itu yang kemudian kita akan coba ukur dan menurut saya ini akan lebih kompleks. Bukan kompleks ya, apa ya? Ini akan lebih secara utuh kita bisa mengukur secara keseluruhan step by step di tahapan pemilu kita apa yang menjadi bahan evaluasi, sehingga ingat bahwa kadang masyarakat kita masih menganggap bahwa pemilu ini adalah milik parpol, milik Bawaslu, milik KPU. Oke. Nah, saya mau sebenarnya yang lagi saya dorong ini adalah masyarakat mau terlibat aktif di dalamnya, Bukan merasa memiliki bahwa ya, ya bukan pemilu hanya ini nanti milik kita gitu. hari H begitu ya. Iya, bukan hanya nanti datang di hari H, setelah itu mencoblos, setelah itu selesai. Enggak. Mari kita tongkrongi tahapan pemilu ini. Gitu kira-kira. Oke, jadi intinya sudah ada ukuran ya selain soal orang datang ke TPS ya. Iya, Keterlibatan Iya. aktif masyarakat iya, betul. dari semua tahapan Mm-mm. menjadi PPS, menjadi PPK. Bahkan kalau kami KPU Sulawesi Utara lagi justru melebarkan melebarkan daya tarik pemilih melihat penyelenggaraan pemilu ini. Contoh, KPU Sulawesi Utara lagi mendorong pemilu ramah lingkungan Oke. yang dalam isu internasional, climate change dan lain sebagainya kan jadi isu Ya, isu global memang. global Perubahan memang. iklim dan Perubahan soal iklim dan lain lingkungan. sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pemilih Gen Z dan milenial kita adalah pemilih yang memang tertarik untuk mendiskusikan dan membicarakan kaitannya dengan isu ini. Kenapa ya? Ini memang masa depan Gen Z dan milenial. Kalau seandainya rusak lingkungan kita. Nah, saya lagi mendorong isu-isu ini juga ada di pemilu kita. Oke. Bahwa kita butuh menyentuh pemilu kita dengan isu ramah lingkungan itu. Oke. Kenapa ya? Pemilu kita masih sangat konvensional. Menggunakan kertas, Ya, surat suaranya. Menggunakan bahan plastik di saat kampanye, pemasangan alat peraga kampanye. Bayangkan 56.000 petugas KPPS kita datang ke TPS 1 kali 24 jam mereka bertugas di TPS. Seberapa banyak sampah yang mereka produksi di TPS? Itu saja. Hal-hal kecil tetapi kemudian kita bisa menyentuh kehajatan hidup orang banyak. Dan saya lagi mendorong itu. Mendorong isu-isu ada di kanal penyelenggara pemilu. Biar kemudian kita tidak hanya selalu berdebat soal situasi politik, putusan MK lah, situasi administrasi pencalonan, bagaimana cara mencoblos, bagaimana mendaftarkan diri sebagai calon, bagaimana 20%, 25% dan lain sebagainya. No. Saya mau geser ke situ. Bukan mau menggeser juga, tapi minimal ada hal baru.
Oke. Oh iya, KPU Sulut mau mendiskusikan soal bagaimana kampanye yang ramah lingkungan sih. Oke. Kenapa kemudian kita tidak mendorong bahwa kampanye digital itu justru sangat ramah lingkungan, menggunakan media sosial dan lain sebagainya, itu menurut saya menjadi sangat ramah lingkungan ketimbang kita masih sangat konvensional, umpama memasang baliho, spanduk yang lain dan akhirnya berkonsekuensi dari teman-teman beberapa teman-teman pemerhati lingkungan di Sulawesi Utara di pemilu 2024. Data mereka menunjukkan bahwa kalau alat peraga kampanye di Kota Manado ini, Kota Manado ya, di alas, di daratan Kota Manado, maka 20% Kota Manado tertutup dengan alat peraga kampanye. Dengan APK ya. Dengan alat peraga kampanye. Nah, mari kita carikan solusi atas ini. Kita diskusikan bagaimana alat peraga kampanye dipaku di pohon dan lain sebagainya. Bagaimana sampah diproduksi di saat kampanye. Bagaimana sampah diproduksi di saat pungut hitung dan lain sebagainya. Bagaimana dengan tindakan yang kita masih menggunakan surat suara yang kertas, yang sudah KPU RI sudah mengeluarkan solusinya dengan KPPS se-Indonesia menanam pohon 1 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Menurut saya ini menarik. Biar kemudian masyarakat kita juga tidak selalu diajak berdiskusi kaitannya dengan pemilu, hanya soal hal-hal teknis. Tetapi ada hal-hal yang substansi lainnya yang coba kita seriusi di dalam pemilu kita. Termasuk ya mungkin debat dan debat kandidat. Kita akan coba formulasikan bagaimana calon-calon kepala daerah ini melihat lingkungan di Sulawesi Utara, di Kota Manado, dan di daerah-daerah lain. Ya itu niat saya dalam rangka menjadikan pemilu kita ini memang, Gen Z, kayaknya menarik ya bagi untuk nimbrung di situ, kan teman-teman KPU sudah punya tema-tema itu. Gitulah kira-kira. Menarik, Pak Ewin. Anda sekarang di divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Iya. Setiap kali melakukan sosialisasi tentu punya sasaran-sasaran pemilih. Dan kalau di klaster kan ada kelompok generasi milenial, misalnya generasi Z. Saya lihat kemarin hasil DPS generasi Z ini cukup besar ya, cukup signifikan. Ada juga kelompok rentan, kelompok disabilitas dan betul. Tokoh-tokoh perempuan atau kelompok perempuan. Nah, pasti treatmentnya itu kan berbeda-beda tuh. Ya. Kita menjelaskan kepada generasi milenial, generasi Z, dan kita menjelaskan kepada kelompok menengah atas, kalangan mahasiswa, dan kita menjelaskan kepada pemilih pemula itu kan pasti berbeda-beda. Ini tantangan tersendiri saya bagi saya berada di divisi ini. Walaupun dulu ya di 1 tahun terakhir saya di Bawaslu, saya ada di divisi yang kurang lebih sama gawean pekerjaannya. Saya merasa memang untuk bisa lakukan terobosan baru dalam konteks kerja-kerja sosialisasi ini, kita butuh kerja kolaborasi. Kita butuh kerja kolaborasi dan kerja inovasi. Kerja kolaborasinya apa? Jangan selalu merasa bahwa kita KPU dan kita aja yang turun bersosialisasi ke masyarakat. No. Contoh ya, yang saya sudah sebutkan tadi. Kita berpemilu sudah lama. Masyarakat menengah ke atas kita sebenarnya sudah teredukasi dengan pemilu. Sekarang, saya lagi berupaya untuk melibatkan semua elemen masyarakat berada sama-sama dengan KPU untuk bersosialisasi. Mereka tidak lagi duduk di hotel, datang mendengarkan celotehan kita, KPU untuk mensosialisasikan, begini cara menjadi calon, syarat-syaratnya. No. Kita justru memanggil mereka datang, kalian yang jadi narasumber, kalian yang jadi pemateri. Kelompok-kelompok mana? Kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah teredukasi. Siapa mereka? Ormas, NGO yang pemerhati pemilu, dan lain sebagainya ya. Menurut saya ini butuh dilibatkan. Dan tentu menjadi syarat bagi saya adalah memastikan memang yang mereka datangkan atau kita kunjungi itu adalah memang masyarakat yang dalam konteks isu pemilu dan demokrasi bangsa ini terjauhkan. Jadi intinya belum tersentuh. Ya, menurut mungkin kita butuh kira-kira. Dalam konteks ilmiah kita butuh mengkaji, butuh riset. Tapi kan secara kasat mata sebenarnya kita bisa melihat kelompok-kelompok masyarakat mana sih yang kemudian belum tersentuh, masyarakat yang dalam konteks pelaksanaan pemilu kita dia lebih fokus pada kehidupan dia sehari-hari. Dia datang pulang rumah setelah bekerja pun dia agak susah. Nonton TV pun agak susah. Kenapa dia
nelayan, dia harus ke laut, subuh, datang pulang dari mencari ikan, dia sudah malam. Akhirnya dia mengupdate informasi-informasi mungkin di media-media sudah agak kurang. Akhirnya dia hanya tidur dan fokus mencari kehidupannya setiap hari. Hal-hal itu yang butuh kita dekati untuk bisa mendapatkan informasi. Kenapa? Saya punya pandangan bahwa masyarakat menengah ke atas kita yang ada di ormas dan lain sebagainya sudah cukup teredukasi terkait pemilu kita. Sehingga kami membutuhkan teman-teman yang ada di ormas justru mari gabung dengan kita, kolaborasi dengan KPU untuk menyentuh lapisan masyarakat kita. Gitu kira-kira. Itu yang coba kita dorong hari ini. Jadi perlu ada kolaborasi sebenarnya dengan. Iya, selain itu ya kita butuh berinovasi biar tidak inovasi dan kolaborasi. Tidak selalu akhirnya mentok-mentok bicara PKPU, kita bicara hal-hal yang menurut saya sangat teknis. Padahal kita butuh dalam konteks edukasi pemilih, pendidikan pemilih kita butuh referensi-referensi, kita butuh cara pandang masyarakat. Di bawah untuk menyorot kita justru. Jadi bagaimana masyarakat di akar rumput atau di grassroots kita ini memandang pemilu ya? Iya. Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira seperti Jadi menjadi masukan kepada penyelenggara pemilu. Iya. Oke, baik. Pak Ewin, ini mungkin pertanyaan terakhir ya? Oh iya. Tambah juga nggak apa-apa. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara? Yang ingin saya sampaikan adalah jangan lupa datang ke TPS 27 November hari Rabu. Tapi yang paling terpenting adalah mari sama-sama kita terlibat di semua tahapan pemilu pilkada kita di Sulawesi Utara. Ini adalah momentum sejarah kita di Sulawesi Utara dan bangsa ini. Pemilu diselenggarakan secara serentak, secara bersama di tahun yang sama. Dan kita butuh menjawab tantangan ini bahwa kita adalah daerah yang mengedepankan keberagaman, mengedepankan persaudaraan, persatuan di atas segala-galanya agar pembangunan Sulawesi Utara akan lebih baik lagi. Begitu kira-kira, Om. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ewin. Terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu. Demikian podcast Bawaslu Sulut Bercerita edisi kali ini bersama narasumber Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pak Awaludin Umbola. Saya Zainuddin Pais selaku host undur diri dan kita akan kembali pada podcast Bawaslu Sulut Bercerita pada edisi selanjutnya. Demikian, jaga kesehatan, mari kita orang awasi sama-sama. Pilkada serentak 2024. Salam.